Selamat malam Bu Marini, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait analisis dampak akuisisi saham terhadap laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI atas akuisisi PT Dana Reksa Investment Management tahun 2023. Di sini saya bersama teman saya yaitu Alvaron Gabriel, lalu ada Bram, lalu ada Reno Kurniawan, dan Talia Aryani. Nah, perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi bisnis guna memperkuat posisi dan meningkatkan kinerja keuangan. Salah satu strategi yang sering dilakukan adalah akuisisi saham, yaitu pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang bertujuan untuk memperluas usaha, meningkatkan sinergi, serta memperkuat struktur keuangan dan operasional. Akuisisi saham tidak hanya berdampak pada struktur kepemilikan, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan pengakuisisi. Dalam hal ini, PT BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia terus melakukan pengembangan bisnis melalui strategi anorganik. Pada tahun 2023, BRI melakukan akuisisi saham PT Dana Reksa Investment Management atau DIM sebagai bagian dari penguatan ekosistem jasa keuangan dan pengelolaan investasi. Akuisisi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi BRI, baik dari sisi pendapatan, diversifikasi usaha, maupun peningkatan kinerja keuangan secara konsolidasi. Namun, akuisisi saham juga menimbulkan berbagai konsekuensi akuntansi yang harus dicermati, seperti pengakuan investasi, perlakuan konsolidasi, perubahan struktur aset dan liabilitas, serta dampaknya terhadap laba dan ekuitas perusahaan. Oleh karena itu, analisis terhadap laporan keuangan setelah akuisisi menjadi penting untuk menilai sejauh mana transaksi tersebut memengaruhi kondisi keuangan PT BRI. Nah, berdasarkan uraian tersebut, penulis dalam hal ini kelompok 2 tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai dampak akuisisi saham PT Dana Reksa Investment Management terhadap laporan keuangan PT BRI pada tahun 2023, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implikasi keuangan dari aksi korporasi tersebut. Nah, selanjutnya profil singkat perusahaan dan akuisisi. PT BRI atau BBRI, kode sahamnya merupakan bank BUMN terbesar di Indonesia dengan fokus utama pada segmen mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta perbankan retail. Didirikan pada 16 Desember 1895 di Purwokerto sebagai Bank Priai oleh Raden Arya Wirya Atmaja. BBRI telah berkembang menjadi raksasa perbankan dengan aset mencapai lebih dari 1.900 triliun, melayani 130 juta nasabah melalui jaringan luas termasuk ribuan cabang dan ATM. Saat ini pemerintah melalui Danantara memegang saham mayoritas, menjadikan BBRI sebagai pilar utama inklusi keuangan nasional. Selanjutnya, profil lengkap BBRI akan dijelaskan oleh rekan saya, Bram. Baik, berikutnya ada profil lengkap BBRI. BBRI memiliki sejarah panjang yang dimulai sebagai bank desa untuk mendukung petani dan masyarakat kecil. Kemudian dinasionalisasi pada 1946 dan menjadi persero terbuka pada 2003 dengan pencatatan saham di BRI. Perusahaan ini mengelola kredit UMKM terbesar di Asia Tenggara dengan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional melalui program KUR atau Kredit Usaha Rakyat dan BRI Link Agent Banking. Pada 2025, BBRI terus ekspansi digital via BRI Mall dan BRI Fast, mencatat laba bersih triliunan rupiah berkat efisiensi operasional dan inovasi fintech. Berikutnya adalah profil PT Dana Reksa Investment Management. PT Dana Reksa Investment Management atau Dana Reksa Investment merupakan anak usaha PT Dana Reksa Persero Holding BUMN spesialis transformasi dan investasi yang didirikan pada 1976. Perusahaan ini fokus pada pengelolaan reksadana, investasi pasar modal, dan layanan wealth management. Menjadi pionir reksadana di Indonesia serta produk dana pendapatan tetap berdenominasi USD dan syariah.
Sebagai bagian dari ekosistem dana reksa, ia menawarkan portofolio beragam termasuk ekuitas, obligasi, dan aset alternatif dengan AUM atau Asset Under Management mencapai miliaran dolar melalui inovasi seperti RDPT atau reksadana penyertaan terbatas. Berikutnya ada sejarah dan bisnis dana reksa investment. Didirikan melalui restrukturisasi dana reksa pada 1992, dana reksa investment mengelola bisnis inti seperti pengelolaan investasi, penasehatan keuangan, dan produk struktural dengan jaringan global untuk akses pasar internasional. Perusahaan ini bagian dari klaster jasa keuangan holding dana reksa yang mengelola subentitas seperti dana reksa sekuritas atau brokerage, dana reksa finance atau multi finance, dan dana reksa kapital atau private equity. Pada era transformasi BUMN 2025, fokusnya meliputi sinergi operasional, penguatan SDM, dan ekspansi ke inf- infrastruktur serta teknologi. Berikutnya, akuisisi PT dan Reksa Investment Management. PT Bank Rakyat Indonesia, Persero Terbuka BBRI, telah menyelesaikan akuisisi mayoritas saham PT Dana Reksa Investment Management (WIM) pada 2022, menjadikannya entitas strategis dalam ekosistem keuangan BRI Group. Transaksi ini mencakup pembelian 9 juta saham atau 30% dari PT Dana Reksa Persero sehingga kepemilikan BBRI mencapai 65%, menggantikan posisi mayoritas Dana Reksa. Akuisisi tersebut difinalisasi melalui akta jual beli saham pada 30 November tahun 2022 dengan nilai transaksi sekitar 360 miliar rupiah, selaras dengan visi BBRI menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia pada tahun 2025. Baik, selanjutnya bagian ketiga yaitu analisis laporan keuangan. Pertama itu ruang lingkup analisis. Dalam penelitian ini dibatasi pada laporan keuangan konsolidan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebelum dan sesudah akuisisi PT Dana Reksa Investment Management. Periode analisis mencakup tahun 2021 sebagai periode sebelum akuisisi dan tahun 2023 sebagai periode setelah akuisisi. Analisis difokuskan pada komponen utama laporan keuangan yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas sebagaimana diatur dalam PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Akuisisi PT Dana Reksa Investment Management oleh PT Bank Rakyat Indonesia Terbuka menimbulkan dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidan sesuai PSAK 22. Aset dan liabilitas teridentifikasi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, serta goodwill diakui atas selisih lebih imbalan yang dialihkan. Selanjutnya, berdasarkan PSAK 65, PT Dana Reksa Investment Management dikonsolidasikan sejak diperolehnya pengendalian sehingga seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban setelah diakuisisi menjadi bagian laporan keuangan BBRI. Kondisi ini menyebabkan perubahan pada posisi kinerja keuangan BRI yang tercermin dalam laporan keuangan tahun 2023, yang selanjutnya dianalisis lebih lanjut. Analisis ini diawali dengan pembahasan mengenai aset, mengingat aset merupakan komponen utama dalam laporan posisi keuangan yang secara langsung mencerminkan pengakuan dan pengukuran sumber daya ekonomi yang dikuasai perusahaan akibat akuisisi, sebagaimana diatur dalam PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan dan PSAK 22 terkait dengan kombinasi bisnis. Di sini bagian analisis dampak akuisisi terhadap aset di bagian penyertaan saham dan metode ekuitas. Disclaimer, kami langsung menganalisis melalui dari CALK atau catatan atas laporan keuangan. Di bagian ini tuh ada penyertaan saham di mana sebelum periode akuisisi yaitu di 2021
dan setelah akuisisi di tahun 2023. Next. Lalu di sini ada dari di ekuitas, metode ekuitas dari periode 2021 ke 2023. Next. Berdasarkan tabel CLK penyertaan saham dan metode ekuitas di page sebelumnya, pada tahun 2021 itu penyertaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atas PT Dana Reksa Investment Management masih dicatat menggunakan metode ekuitas. Hal ini menunjukkan bahwa periode tersebut BBRI belum memiliki pengendalian sehingga aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidan terbatas pada nilai tercatat investasi. Nah, pada tahun 2003 sebagaimana tercermin dalam tabel CLK yang sama, penyertaan saham tersebut tidak lagi disajikan sebagai investasi dengan metode ekuitas. Hal ini disebabkan karena BBRI memperoleh pengendalian atas entitas tersebut, sehingga pencatatan investasi dieliminasi dan digantikan dengan pengakuan aset entitas anak secara penuh melalui konsolidan. Dengan demikian, perubahan aset antara tahun 2021 dan 2023 bukan merupakan pertumbuhan investasi semata, melainkan dampak perubahan metode pencatatan akibat akuisisi. Nah, bagian kedua ini ke dampak akuisisi terhadap liabilitas. Ini di bagian CLAK efek-efek. Next. Ini juga sama, bagian keduanya lanjutan untuk efek-efek. Pada tabel CLAK atau catatan atas laporan keuangan efek lanjutan yang dilampirkan sebelumnya, dijelaskan bahwa setelah terjadinya restrukturisasi entitas sepengendali, BBRI mulai mengonsolidasikan seluruh aset dan liabilitas PT BRI Manajemen Investasi pada tahun 2021. Liabilitas entitas tersebut belum tercermin dalam laporan keuangan posisi konsolidan karena belum adanya konsolidasi. Nah, di tahun 2023, liabilitas operasional PT BRI Manajemen Investasi mulai diakui dalam laporan keuangan konsolidan BRI. Namun demikian, berdasarkan tabel CALK, nilai liabilitas tersebut relatif tidak material dibandingkan total liabilitas BRI, sehingga tidak mengubah struktur kewajiban secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan liabilitas pasca akuisisi telah lebih disebabkan oleh perubahan ruang lingkup konsolidasi, bukan peningkatan risiko keuangan grup. Lalu tadi di aset liabilitas, sekarang itu ada di ekuitas. Yang dimana di tahun 2021 itu dalam CALK PT Dana Reksa Investment Management itu belum ada di tahun 2021. Lalu di tahun 2023 setelah adanya akuisisi baru muncul angkanya dalam tabel CALK kepentingan non pengendali. Next. Nah, tabel CLK kepentingan non pengendali menunjukkan bahwa pada tahun 2023 BRI mengakui kepentingan non pengendali atas BRI Manajemen Investasi. Akun ini belum muncul pada tahun 2021 karena periode tersebut BRI belum mengonsolidasi entitas tersebut. Pengakuan kepentingan non pengendali mencerminkan porsi kepemilikan pihak lain yang tidak dimiliki oleh BRI setelah diakuisisi. Selain itu, tabel CALK efek lanjutan menunjukkan adanya selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali yang dicatat langsung pada ekuitas. Perlakuan ini menegaskan bahwa selisih transaksi tidak diakui sebagai laba rugi, melainkan sebagai bagian dari ekuitas sesuai dengan ketentuan PSAK 38. Dengan demikian, perubahan ekuitas yang terjadi bersifat struktural dan tidak berdampak langsung terhadap kinerja laba BRI. Lalu ke pengakuan investasi, goodwill, dan kepentingan non pengendali. Nah, merujuk kombinasi tabel CALK penyertaan saham, metode ekuitas, dan efek lanjutan, berdasarkan CALK yang dilampirkan sebelum akuisisi pada tahun 2021, investasi BRI pada dana PT Dana Reksa
Investment manajemen dicatat menggunakan metode ekuitas. Setelah pengadilan diperoleh pada tahun 2023, investasi tersebut dieliminasi dan digantikan dengan konsolidasi penuh atas aset dan liabilitas entitas anak. CALK tidak menunjukkan adanya pengakuan goodwill atas transaksi ini. Hal tersebut mengindikasikan bahwa akuisisi diklasifikasikan sebagai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sehingga selisih nilai atas transaksi tidak diakui sebagai goodwill melainkan dicatat langsung dalam ekuitas. Selain itu, kepentingan non-pengendali diakui dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas konsolidan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Lalu di analisis laporan laba rugi, yang pertama itu ada perubahan pendapatan beban. Di tahun 2021, kontribusi laba PT Dana Reksa Investment Management terhadap laba BRI hanya diakui sebagai bagian laba bersih sesuai metode ekuitas. Dengan demikian, pendapatan dan beban entitas tersebut tidak disajikan secara bruto dalam laporan laba rugi konsolidan. Di tahun 2023, setelah konsolidasi, pendapatan dan beban PT BRI Manajemen Investasi diakui secara penuh dalam laporan laba rugi konsolidan. Hal ini menyebabkan peningkatan pendapatan berbasis komisi dan fee sejalan dengan aktivitas pengelolaan investasi. Di sisi lain, beban operasional juga meningkat akibat pengakuan beban entitas anak, namun tidak bersifat material terhadap total beban grup BRI CALK 2021 dan 2023. Lalu dampak konsolidasi terhadap laba dan pengakuan laba entitas asosiasi. CALK menunjukkan bahwa sebelum akuisisi laba dari entitas pengelola investasi dicatat sebagai bagian laba entitas asosiasi. Setelah akuisisi, pengakuan laba tersebut tidak lagi dilakukan melalui akun laba entitas asosiasi, melainkan melalui konsolidasi penuh atas pendapatan dan beban. Perubahan ini menyebabkan struktur laba BRI menjadi lebih terdiversifikasi, khususnya melalui peningkatan pendapatan non-bunga. Namun demikian, secara keseluruhan, kontribusi laba PT BRI Manajemen Investasi masih relatif kecil dibandingkan laba perbankan inti, sehingga dampak terhadap laba bersih konsolidan bersifat mendukung dan bukan di determinan utama kinerja laba grup. Selanjutnya, analisis rasio dan dampak akuisisi. Yang pertama, rasio profitabilitas. A. Return on Asset atau ROA. Rumusnya ROA sama dengan laba bersih atau total aset. Analisisnya, akuisisi PT BRI Manajemen Investasi menambah total aset konsolidasian BRI. Namun, kontribusi laba dari PT BRI Manajemen Investasi pada tahun 2023 masih relatif kecil. Akibatnya, ROA tidak meningkat signifikan dan cenderung stagnan. Kesimpulannya, akuisisi berdampak pada peningkatan aset tetapi belum optimal dalam meningkatkan laba pada tahun awal akuisisi. Yang B, return on equity atau ROE. Rumusnya laba bersih atau ekuitas. Analisis dalam laporan konsolidasian, laba PT BRI Manajemen Investasi dibagi antara pemilik induk dan kepentingan non-pengendali atau 35%-nya. Lalu laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham BRI tidak meningkat signifikan. ROE relatif stabil, mencerminkan bahwa akuisisi belum berdampak besar terhadap pengembalian ekuitas. Kesimpulannya, akuisisi belum memberikan pengaruh material terhadap tingkat pengembalian modal pemegang saham. Lalu yang kedua, rasio pendapatan atau income struktur. Fee-based income ratio, rumusnya pendapatan non-bunga dibagi total pendapatan. Analisisnya, PT BRI Manajemen Investasi berkontribusi pada pendapatan non-bunga melalui jasa pengelolaan investasi. Pada tahun 2023, kontribusi tersebut masih kecil dibandingkan total pendapatan BRI. Namun secara strategis, akuisisi ini meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan. Kesimpulannya, dampak kuantitatif masih terbatas, tetapi berdampak positif secara struktural. Yang ketiga, rasio efisiensi.
cost to income ratio atau CIR. Rumusnya beban operasional dibagi pendapatan operasional. Lalu analisisnya itu seperti akuisisi menimbulkan biaya integrasi seperti biaya rebranding, integrasi sistem dan SDM, biaya manajemen dan pengawasan. Lalu hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan CIR pada tahun 2023. Kesimpulannya, efisiensi operasional menurun sementara akibat biaya akuisisi dan integrasi. Lalu yang keempat, rasio struktur modal dan resiko. A. Akuisisi dilakukan melalui penyertaan saham, bukan pembiayaan utang besar. Lalu B. Tidak menimbulkan peningkatan signifikan pada pada resiko leverage atau permodalan. Yang C. Rasio kecukupan modal atau CAR BRI tetap berada pada level aman. Lalu kesimpulannya, akuisisi ini tidak membebani struktur permodalan BRI. C. Dampak akuisisi terhadap laporan keuangan BRI. Yang pertama yaitu ada dampak terhadap neraca. Nah, di sini ada tabel komponennya, lalu dampak akuisisinya. Seperti komponen aset, dampak akuisisinya itu bertambah akibat konsolidasi aset BRI MI. Lalu liabilitas, dampak akuisisinya bertambah namun tidak material. Yang ketiga, ekuitas, dampak akuisisinya itu seperti muncul kepentingan non pengendali atau NCI. Lalu investasi, dampak akuisisinya itu EIM menjadi entitas anak. Yang kedua, dampak terhadap laporan laba rugi. Kontribusi pada laba PT BRI Manajemen Investasi masih relatif kecil. Lalu beban operasionalnya meningkat akibat biaya integrasi. Dan dampak bersih terhadap laba bersih BRI pada tahun 2023 bersifat netral hingga sedikit menekan. Lalu yang ketiga, dampak terhadap arus kas. Arus kas investasi meningkat akibat pembayaran akuisisi saham. Lalu tidak mengganggu likuiditas karena skala kas BRI sangat besar. D. Dampak strategis akuisisi. Jangka pendek pada tahun 2023 yaitu kontribusi laba belum signifikan, lalu biaya integrasi meningkat, rasio profitabilitas relatif stabil. Lalu jangka panjangnya potensi peningkatan fee-based income, lalu sinergi produk perbankan dan investasi, penguatan ekosistem BRI Group, dan diversifikasi sumber pendapatan non-bunga. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Kak Alvaran Gabriel. Analisis kritis dan kesimpulan. 1. Analisis pada kinerja BRI. Perbaikan ekonomi real atau efek perlakuan akuntansi. Pada tahun 2022, BRI akuisisi dengan PT Dana Reksa Investment Management mengubah laporan keuangan sesuai PSAK 65. Sebelumnya, pada tahun 2021, investasi dicatat metode ekuitas. Namun setelah tahun 2023, seluruh aset dan liabilitas dikonsolidasi penuh, dan perubahan ini menyebabkan peningkatan aset dan pendapatan bukan karena pertumbuhan organik, melainkan perlakuan akuntansi. Kontribusi laba entitas anak sangat rendah, menunjukkan belum ada sinergi operasional signifikan. Beban operasional juga meningkat akibat biaya integrasi. Jadi, sebagian besar perubahan keuangan berasal dari aspek akuntansi dan bukan kinerja real yang membaik. Analisis kritis yang kedua, yaitu pengaruh persentase kepemilikan dan metode akuntansi terhadap laporan keuangan. Perbedaan persentase kepemilikan dan metode akuntansi mempengaruhi cara laporan keuangan disusun. PSAK 65 atau IFRS 10 mewajibkan laporan konsolidasi jika ada pengendalian, biasanya saat kepemilikan lebih dari 50%. Kecuali terbukti sebaliknya, jika kepemilikan di bawah 50% dan tidak ada pengendalian, maka digunakan metode ekuitas berdasarkan PSAK 15. Dan jika kurang dari 20%, diukur sebagai aset keuangan berdasarkan PSAK 71. Kepemilikan meningkat akan mengubah perhitungan laba dan aset
Kepemilikan penuh menghilangkan kepentingan non-pengendali dan menyederhanakan laporan. Metode ekuitas mengakui laba asosiasi, sedangkan metode biaya atau wajar mengakui investasi dan dividen. Sementara konsolidasi penuh menyajikan pendapatan dan beban secara bruto. Jika transaksi dengan PT BRI Manajemen Investasi diatur sebagai entitas sepengendali berdasarkan PSAK 38, selisih dilakukan di ekuitas. Sedangkan jika sebagai akuisisi biasa berdasarkan PSAK 22, selisih diakui sebagai goodwill yang berpotensi beban penurunan nilai. Perbedaan ini berdampak besar pada laporan keuangan dan risiko akuntansi. Analisis kritis ketiga, yaitu indikasi risiko penurunan nilai atas goodwill dan investasi. PSAK 48 atau IAS 36 mewajibkan penilaian penurunan nilai aset tiap akhir periode. Aset tidak boleh lebih tinggi dari nilai yang dapat dipulihkan. Goodwill dan aset tidak berwujud dengan manfaat tak terbatas harus diuji setiap tahun. Jika nilai tercatat melebihi nilai pulih, direksi harus akui rugi. Dalam akuisisi PT Dana Reksa oleh BRI, karena klasifikasi restrukturisasi entitas sepengendali, goodwill tidak diakui dan selisih dicatat di ekuitas. Evaluasi aset PT BRI Manajemen Investasi menunjukkan tidak ada indikasi penurunan nilai signifikan tahun 2023. Kondisi stabil, meski resiko tetap harus dipantau. Faktor seperti laba kecil, biaya tinggi, kompetisi, dan dinamika pasar bisa memicu perlunya pengujian kembali di masa depan jika arus kas menurun drastis. Kesimpulannya, akuisisi PT Dana Reksa Investment Management oleh BRI pada tahun 2023 mengubah struktur laporan keuangan dan metode ekuitas menjadi konsolidasi penuh, menyebabkan aset dan pendapatan meningkat, tapi belum menunjukkan peningkatan kinerja signifikan karena faktor pengembangan ruang lingkup dan metode akuntansi. Kepemilikan di bawah 50% memakai metode ekuitas, sedangkan mendekati 100% memberi laba lebih langsung kepada BRI dan menghindari pengakuan goodwill. Transaksi ini diklasifikasikan sebagai kombinasi bisnis sepengendali, sehingga risiko penurunan nilai terbatas dan tidak ada indikator penurunan nilai signifikan. Kontribusi laba dari entitas anak masih kecil, dan manfaat ekonomis tergantung pada sinergi operasional dan efisiensi masa depan. Akuisisi ini tidak meningkatkan risiko keuangan secara berarti dan potensinya memperkuat ekosistem jasa keuangan BRI dalam jangka menengah panjang.